Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha wa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulul qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat manusia yang cenderung adalah memiliki rasa cinta terhadap kenikmatan dunia, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, Juyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wan banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, atau peliharaan atau kuda pilihan, binatang-binatang ternak serta sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memiliki kecintaan terhadap hal tersebut tentu tidak dilarang, karena itu merupakan fitrah manusia. Sebagai orang mukmin, kita hanya dituntut untuk bersikap waspada dan mengelola dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dalam mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang Allah anugerahkan mesti disyukuri dan dipergunakan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia itu sering sekali tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat di antara banyak tertipu oleh karenanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sehat manusia kadang lupa betapa pentingnya kenikmatan kesehatan itu. Saat terbaring lemah barulah manusia sadar betapa berharganya nikmat sehat itu.
Begitu juga ketika ruang, manusia tidak merasakan nikmatnya waktu tersebut. Hari-harinya kadang-kadang dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna, dan hal-hal yang hanya menghabiskan waktu saja tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk akhiratnya. Saat semua itu telah hilang pada dirinya, barulah manusia menyadari betapa berharganya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah seperti itu, yang hanya adalah penyesalan dan harapan agar kesempatan itu bisa terulang kembali. Tentu saja hal itu mustahil bisa terjadi. Yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu begitu cepat berlalu. Oleh sebab itu, seyogyanya lah hari-hari yang kita lalui selalu terisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Baik, belum tentu kesempatan yang sama bisa kita dapatkan di lain waktu. Lagi pula kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Maka dari itu disiplin dalam bekerja dengan tidak menunda-nunda pekerjaan yang mungkin dilakukan saat ini merupakan metode yang tepat dalam penggunaan waktu. Ungkapan Rasulullah SAW, di mana manusia banyak tertipu karenanya, dalam hadis di atas mengisyaratkan bahwa hanya sedikit manusia yang mampu mempergunakan kedua nikmat itu seoptimal mungkin. Maka yang sedikit inilah termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik kedua nikmat ini adalah mereka orang-orang yang tergolong merugi, dan dia tertipu serta terlena dengan glamornya kenikmatan dunia yang semu ini tanpa menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika fisik masih bugar dan kesempatan masih ada, apapun yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik. Tapi perlu diingat bahwa kesehatan dan kesempatan tidak selamanya bisa kita nikmati. Ada kalanya kita tertimpa sakit yang menyebabkan tersendatnya aktivitas sehari-hari. Ketika sakit menimpa, maka tubuh akan terasa lemah, mata sulit urut terpejam, mulut tidak selera makan, dan juga kaki sulit untuk digerakkan kemana yang ingin kita lakukan. Efeknya ibadah tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Ada kalanya juga kita disibukkan dengan rutinitas yang melelahkan, menghadapi berbagai macam problema kehidupan yang menguras tenaga dan pikiran kita. Selama nikmat kesehatan kesempatan masih kita rasakan, maka selama itu pula lah kita habiskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang tepat untuk mempersiapkan amal sebaik-baiknya sebagai bekal perjalanan menuju alam keabadian. Dunia merupakan ladang untuk bercocok tanam, dan hasil panennya akan diperoleh kelak di akhirat. Jangan sampai kesempatan yang kita miliki terlewatkan dengan sia-sia, agar tidak menyesal di kemudian hari, karena menyesal pastilah datangnya terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari kelak tentunya seluruh kenikmatan kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, setiap manusia akan diinterogasi terhadap apa yang telah dikerjakan di dunia. Selama kesempatan hidup Allah berikan kepadanya, maka amal perbuatan semua akan diperlihatkan. Tidak ada yang bisa mengelak dan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu diputuskanlah kesempatan mana, apakah kita tinggal di surga yang penuh kenikmatan, apakah kita akan tinggal di nerakanya Allah yang penuh dengan siksa. Semua itu tergantung dari amal perbuatan kita masing-masing. Semoga kita semua bisa memanfaatkan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentunya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan tentunya kita
ketika kita sehat, kita tidak akan merasakan bahwa nikmatnya itu besar. Tapi ketika kita berada di tempat orang sakit atau rumah sakit, disitulah terlihat bahwa nikmat itu sangat luar biasa yang perlu kita manfaatkan dengan baik. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan renungan bagi kita semua, bisa bermanfaat untuk kita ke depan, agar kita lebih membersihkan waktu kita, memanfaatkan kesehatan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim.